hidupku hanyalah untukmu. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau ada di tempat ini. Engkau mengizinkan kami beribadah satu hari lagi di hari Minggu ini. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkaulah yang mendorong kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau ditinggikan di tempat ini, diagungkan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap pujian dan penyembahan yang kami persembahkan. Sekiranya Tuhan mencium bau yang harum di tengah-tengah ibadah kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Roh Kudus pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, pengajaran kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami, Tuhan telah memilih kami untuk terus mengalami pertumbuhan iman kami. Biarlah kedewasaan rohani kami terus semakin hari semakin bertumbuh dan bertambah, supaya kelak nanti kami boleh menikmati keselamatan yang utuh yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengikat setiap kuasa kegelapan, roh-roh teritori, roh perdukunan jimat dan mantra, roh-roh yang mengganggu jalannya ibadah ini, kami perintahkan Kau keluar demi nama Yesus. Tempat disucikan, dikuduskan dengan darah Yesus, darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, puji Tuhan ya. Pertama kali kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Gembala GPDI Ebenezer Harmoni, yaitu Bapak Pendeta Jane Tandu. Ya, tadi saya sempat ngobrol dengan seorang ibu di tempat ini. Saya bilang Bapak Pendeta Jin gitu. Jadi dia agak bingung Jin yang mana gitu. Saya baru sadar bahwa lebih dikenal dengan panggilan Bapak Pendeta Jane ya. Tapi tadi saya sudah konfirmasi, minta izin Pak, yang betul Pak Pendeta Jane atau Jin? Kata Bapak Gembala, sama saja, yang Jin lebih beken katanya. Jadi saya rasa saya juga tidak salah memanggil ya. Terima kasih buat kesempatannya. Dan tadi sempat ngobrol sebentar dengan Bapak Gembala, ternyata kayaknya udah lebih dari 4-5 tahun kami tidak di tempat ini, karena sebelum Corona terakhir di tempat ini. Tim tadi beberapa juga masih mengingat, oh iya pernah melayani di sini ya. Puji Tuhan kami masih bisa bertemu dengan Bapak Saudara. Tadi ngobrol dengan Ibu Gembala juga. Singkatnya, Corona itu memisahkan banyak orang yang dikasihi, memisahkan juga para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tapi kita bersyukur masih bisa ketemu. Berarti tugas kita belum selesai di tempat ini ya. Tuhan masih ingin kita terus untuk memberitakan Injil, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak Bapak Saudara yang hadir tempat ini yang rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Ya, boleh angkat tangan. Ya, puji Tuhan ya, karena itu yang paling penting. Kalau Anda merindukan ketemu hamba Tuhan, itu pasti kecewa, karena manusia itu kan terbatas. Hari ini menyenangkan, besok bisa menjengkelkan ya. Hari ini murah hati, besok bisa pelit banget ya. Kita berharap dia tolong, nggak tolong kita kecewa ya. Jadi harapkan hanya pada Tuhan. Nah, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu yang paling penting, saudara, yang mengubah kehidupan Anda. Jadi kalau datang ibadah, pikirkan untuk selalu bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Apakah artinya Tuhan memunculkan wajahnya di depan Anda? Ya enggak seperti itu ya. Itu pengalaman supernaturalnya masing-masing berbeda-beda. Tapi maksudnya perjumpaan pribadi adalah Anda mengalami lawatan melalui kuasa firman yang dibagikan ketika hamba Tuhan sedang mengajarkan firman Tuhan. Atau nanti Anda mengalami lawatan kuasa Roh Kudus. Itu yang maksudnya perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dengan Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, nanti Anda akan punya yang namanya respon terhadap panggilan Tuhan Yesus itu semakin membara. Banyak orang kalau ditanya, kamu tahu nggak panggilan Tuhan atas hidupmu? Nggak bisa jawab. Ya, nanti kita akan mulai mengerti ya apa yang jadi panggilan Tuhan atas hidup kita. Dan juga kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka kita jadi lebih lagi mau menghargai kasih karunia Allah, mau lebih lagi hidup dalam kasih karunia-Nya dan tidak menyia-nyiakan, mau mempersembahkan hidup bagi Tuhan Yesus. Makin imannya makin bertumbuh,
berakar kuat, bertumbuh kokoh dan berbuah banyak. Nah, tadi sudah diperkenalkan ya sama Pak Johan dan juga Ibu Koni bahwa kami dari tim The Wonderful Counselor Ministry, nanti Bapak Ibu Saudara akan dibagikan penyekat Alkitab seperti ini ya. Jadi nanti jangan buru-buru pulang, karena selesai Anda menikmati berkat rohani yaitu firman Tuhan, Anda juga akan menikmati juga ya sedikit kenang-kenangan dan juga ada berkat jasmani. Kita boleh bincang-bincang dan menikmati dengan bersama ya. Jadi jangan buru-buru pulang. Nanti Bapak Saudara yang menerima penyekat Alkitab ini ya, Anda bisa membaca ada 7 visi misi The Wonderful Counselor Ministry. Ya, saya hanya akan jelaskan satu visi saja yang tadi sudah disinggung sama Pak Johan, yaitu mengobarkan api kebangunan rohani yang besar di akhir zaman. Tadi kan Pak Johan cerita anaknya dari Cina, bekerja di sana, bertumbuh di sana dalam kerohanian, tetapi ternyata semua anak mudanya sudah berkobar-kobar, tapi negaranya tidak mendukung terjadinya ibadah kebangunan rohani di sana ya. Nah, itu pentingnya kebangunan rohani. Apabila gereja kehilangan kebangunan rohani, maka kehidupan rohani atas gereja Tuhan dan jemaatnya akan memudar. Kemudian kebangunan rohani kalau sampai hilang dalam kehidupan gereja atau orang percaya, maka kehidupan doanya padam. Jadi Anda bisa mulai cek ya, udah jarang berdoa, jarang saat teduh, nggak punya komitmen untuk hidup kudus, kemudian tidak ada kerinduan untuk bersaksi, beritakan Injil. Nah, itu gejala kebangunan rohaninya memudar. Nah, gereja harus bangkit, anak-anak Tuhan harus bangkit di akhir zaman. Jangan sampai kita ditelan dengan dosa dan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang masih rajin setiap hari saat teduh minimal 1 jam? Coba boleh angkat tangan. Ya nggak perlu malu ya, karena kan yang melihat hanya saya dan Tuhan ya. Pak Gembala nggak lihat, jadi nggak perlu malu. Yang masih rajin saat teduh setiap hari minimal 1 jam, puji Tuhan ya. Sedikit yang angkat tangan itu yang penting jujur ya di hadapan Tuhan dan bertobat. Kenapa? Karena saat teduh itu penting Bapak Saudara. Saat teduh itu menjadi saat-saat Anda mencurahkan isi hati Anda, dan saat teduh itu juga menjadi saat di mana Anda dapat berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan membaca, merenungkan, serta belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kalau Anda nggak lakukan saat teduh, maka pertumbuhan rohani Anda akan berhenti. Anda tidak akan mengalami pertumbuhan rohani seperti yang Tuhan mau. Dan ujung-ujungnya ya Anda nggak akan mengumpulkan buah bagi hidup yang kekal. Yaitu ada tugas orang percaya itu diminta Tuhan untuk mengumpulkan buah bagi hidup yang kekal. Ya, itu minggu lalu kita sudah khotbahkan pengajaran tentang itu. Jadi nanti Bapak Saudara silahkan untuk yang punya handphone itu bisa ketik di YouTube TWC Ministry. Ya, Anda bisa ikuti khotbah-khotbah pengajaran dan penginjilan yang penting, karena di situ khotbah pengajaran yang jarang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Namun hal ini sangat penting untuk diketahui supaya iman kita makin bertumbuh dan kita menuju pada kedewasaan rohani yang sempurna dan bisa menikmati keselamatan yang utuh yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang percaya, orang-orang pilihannya pada akhir zaman ya. Jadi nanti Anda bisa ketik TWC Ministry, ada beberapa judul khotbah yang penting. Saya bacakan singkat saja. Yang pertama, dosakah aku bila tidak memberitakan Injil? Nah, itu satu pengajaran yang sangat penting, yang kalau anak-anak Tuhan mungkin jemaat di tempat ini ditanya, bingung. Bapak Saudara, kalau Anda nggak beritakan Injil, dosa nggak? Mungkin nggak bisa jawab. Ada yang bilang dosa, ada yang bilang enggak. Kalau enggak kenapa? Kalau dosa kenapa? Ya, Anda perlu dengarkan supaya Anda nanti tidak tertolak ketika Anda berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai Matius 7 ayat 21-23 dikatakan apa? Aku nggak kenal kamu, kamu siapa? Pembuat kejahatan. Terus Anda berseru, Tuhan, aku kan sudah melayani kamu, mengusir setan, bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu. Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal kamu, pembuat kejahatan. Tuhan nggak pernah bilang, oh iya aku dulu kenal kamu, tapi sekarang nggak, pergi kamu. Enggak. Tuhan bilang, aku tidak pernah. Berarti dari semula sampai dia ngaku-ngaku orang Kristen yang sudah melayani pakai nama Tuhan, nggak dikenal tuh. Ya, jadi Anda perlu belajar ya. Kemudian ada judul khotbah Tetelestai, bagaimana Tuhan digantung di kayu salib dan berseru sudah selesai. Nah, itu Anda harus tahu arti sudah selesai itu apa. Jangan cuman
mengetahui, ya Pak sudah selesai mati di kayu salib kan Pak, sehingga saya ditebus. Yaitu baru kebenaran yang separuhnya lagi Anda belum ketahui. Anda perlu belajar bahwa itu sebuah misi yang Tuhan berikan. Aku selesaikan misi Bapakku di kayu salib, ku berikan misiku kepadamu, hai orang-orang percaya, untuk pergi beritakan Injil. Amanat agung itu misi Tuhan Yesus bagi orang percaya, bukan misi Tuhan Yesus bagi hamba-hamba Tuhan, para penginjil. Wah, itu keliru ya. Oleh sebab itu kita perlu belajar. Kemudian ada pengajaran dengan khotbah judulnya Dikaios Katalepo Eremos. Ini juga prinsip yang penting. Kenapa orang benar ditinggal Tuhan di padang gurun? Jadi ada 100 domba, satu hilang tersesat. Yang 99 domba, gambaran orang benar ditinggal di padang gurun, tapi satu dicari Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan itu cari orang berdosa yang hilang sampai ketemu. Luar biasa ya. Tapi yang menarik, kenapa yang 99 domba, gambaran orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, kok ditinggal di padang gurun? Harusnya Mazmur 23 dong. Tuhan gembalaku, aku gak akan kekurangan. Tuhan baringkan aku di padang rumput yang hijau. Kenapa di padang gurun? Anda perlu belajar ya. Kemudian ada judul pengajaran Epikemai Anangki Yunggaliso, itu tentang prinsip memberitakan Injil itu satu keharusan. Siapa bilang pilihan? Keharusan. Dan tidak ada pernah dikatakan hamba Tuhan, penginjil, rasul yang memberitakan Injil. Enggak, jemaat pun harus memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16 itu sampai Paulus berseru, kalau aku beritakan Injil, enggak ada aku tuh gunanya untuk memegahkan diri, karena aku beritakan Injil adalah suatu keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak beritakan Injil. Nah, Anda perlu belajar bagaimana bisa seorang Saulus berjumpa dengan Tuhan, menjadi Rasul Paulus, tetapi bisa punya prinsip beritakan Injil menjadi satu keharusan bagi hidupnya. Nah, Anda perlu dengarkan supaya Anda mengerti. Kemudian ada tentang benih lalang di antara gandum. Ini juga penting ya, karena gereja Tuhan sekarang ini tidak menyadari atau kurang menyadari banyak atau ada benih-benih lalang bertumbuh di dalam gereja. Nah, ini bahaya penyesatan yang terus ditabur iblis. Anak-anak iblis itu menyusup di tengah-tengah gereja. Jadi jangan heran kalau mimbar ini terkadang digunakan oleh orang-orang yang sebetulnya adalah benih-benih si jahat. Ada pendeta palsu, gembala palsu, penginjil palsu, rasul palsu, nabi palsu. Nah, kalau anak Tuhan tidak pernah belajar bagaimana membedakan antara yang asli dan palsu. Anda dikasih uang 100.000 misalnya, asli dan palsu sama persis. Kalau Anda tidak pernah diajari cara membedakan, Anda tidak bisa bedakan. Demikian juga bahaya penyesatan di akhir zaman ini sudah merajalela ya. Kemarin singkatnya ada tentang Kristen progresif. Kalau nggak pernah diajar, jemaatnya udah bingung ya. Begitu banyak bertebaran di sosial media dan kita bisa ikut-ikutan. Oh, saya baru tahu ya keselamatan itu harus ada andil manusia nih. Oke. Nah, udah pengajarannya keliru. Ya, hati-hati. Dan masih banyak lagi pengajaran-pengajaran sesat. Saya nggak bisa jelaskan di sini. Anda bisa dengarkan di khotbah di YouTube ya. Kemudian ada tentang exagorazo kairos, yaitu bagaimana kita tuh sudah jadi orang percaya atau mungkin belum jadi orang percaya tapi membuang banyak waktu yang Tuhan berikan. Kadang kita sudah umur 40-50 belum juga mau bertobat. Nah, Tuhan masih kasih kesempatan. Exagorazo kairos, bagaimana kita menebus kembali setiap waktu dan kesempatan yang telah kita buang dengan sia-sia. Kita masih biarkan hidup kita berkubangan dalam dosa, tapi Tuhan memberikan kesempatan. Nah, Anda perlu dengarkan. Kemudian ada judul khotbah pengajaran Sola Gracia, tunaikan tugas pelayananmu. Kemudian Pistis Teleo, ini perjalanan iman yang sempurna sampai garis akhir. Kemudian Akoloteo, bagaimana prinsip kalau sudah bilang ikut Tuhan, no turning back. Terus penting dipegang teguh. Kalau enggak, harus penyesatan buat kita jadi murtad tinggalkan Tuhan. Sekali ikut Tuhan, tidak ada jalan untuk kembali meninggalkan Tuhan. Itu prinsip penting Anda harus belajar juga. Kemudian proskuneo, itu prinsip bagaimana kalau datang sujud menyembah di bawah kaki Tuhan Yesus. Kemudian hidrayo ametakineto, itu bicara tentang berdiri teguh, jangan goyah. Di akhir zaman itu banyak sekali api penyesatan, pencobaan yang begitu berat, badai kehidupan kita. Kalau enggak berdiri teguh dan jangan sampai kita goyah, kita bisa terseret dalam arus kemurtatan. Kemudian blepo akowo, itu prinsip tentang bagaimana kita sebagai orang percaya harus
mau dengan hati-hati menimbang, mendengar dengan sesama tentang pengajaran firman Tuhan yang diberitakan dari mulut hamba Tuhan. Jadi jemaat pun dibekali bagaimana dia harus punya telinga yang mendengar setiap pengajaran kebenaran firman Tuhan. Itu dikupas dengan detail. Jadi nggak ada lagi jemaat datang beribadah hanya untuk manasi kursi dan nunggu pendeta khotbahnya yang lucu, Anda ketawa, pulang masalahmu nggak beres kan? Masih ada. Tapi kalau Anda mendengarkan firman pengajaran dengan seksama, pasang telinga baik-baik, didengarkan, ngerti nggak ngerti, yang penting dengarkan dengan teliti dan terus paksakan diri mendengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu ajarnya begini. Dikhotbahkannya misalnya judulnya tentang mengampuni gitu, padahal Anda tidak ada problem tentang mengampuni. Anda tidak ada masalah dengan hati, kepahitan, amarah, nggak ada. Khotbahnya mungkin tentang temanya mengampuni, tetapi herannya permasalahan hidup Anda yang tidak ada hubungannya dengan firman tersebut bisa beres. Itulah kuasa firman. Bekerjanya itu diam-diam di saat Anda tidak menyadarinya. Nah, Anda harus percaya penuh dengan kuasa firman. Kemudian Hudores mata air kehidupan. Nah, Anda kalau ingat Yohanes pasal 4, wanita Samaria ketemu Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus sengaja ke Samaria. Ya, orang Yahudi sama Samaria itu nggak bergaul. Tapi ketika Tuhan Yesus pergi ke Samaria hanya khusus menjumpai satu wanita berdosa, ya, yang punya banyak suami itu, ya kan, dosanya banyak. Ketemu Tuhan Yesus diubahkan. Terus Tuhan tawarin, mau nggak minum air hidup supaya kamu nggak haus selama-lamanya? Aku mau Tuhan. Ya udah, panggil suamimu. Terjadi pertobatan. Wanita Samaria akhirnya menjadi mata air kehidupan. Sekali bersaksi di kota Sikar, di kota daerah Samaria itu, banyak orang-orang menjadi percaya melalui kesaksian wanita Samaria itu. Nah, jadi Anda sudah mulai ngerti ya. Oh, oke. Masa saya sama wanita Samaria itu kalah? Siapa dia? Pendosa yang begitu besar, yang dihujat. Itu kalau dia perginya nggak siang hari, wah itu bahaya tuh, bisa dilempar batu, malah dianggap bahwa penjina. Ya, tapi ketika dia berjumpa Tuhan, hidupnya dipulihkan, dia cuma bersaksi, aku berjumpa dengan Mesias. Dia tahu tentang hidupku. Itu tetangganya mau dengar dan langsung ikut terjamah dan ikut bertobat. Ya, jadi Anda renungkan sejak jadi orang percaya, sudah minum air hidup belum? Oh sudah Pak, saya sudah percaya, saya sudah lahir baru, saya sudah menerima Roh Kudus Pak, saya sudah dibaptis Roh Kudus, saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, sudah jadi materi kehidupan enggak? Apa materi kehidupan? Sudah jadi saksi belum? Sudah berapa banyak orang yang kau bawa kepada Tuhan? Kemudian ada judul khotbah yang kemarin banget, itu adalah Sunagokarpos. Ini semua bahasa Yunani ya, karena kitab itu Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Judulnya Sunagokarpos, artinya begini. Orang Kristen itu harus mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Ya. Sejak jadi orang percaya, Anda harus mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal melalui ketaatan dan kesetiaan. Mau si penabur yang menabur benih atau si penuai yang nanti menuai buah, itu dua-duanya, si penabur dan si penuai, akan sama-sama bersukacita, akan sama-sama menerima upah. Maka tadi Pak Johan singgung, kita nggak usah bingung tentang upah. Rajinlah menabur benih, rajinlah bersaksi, rajinlah beritakan Injil, rajinlah belajar firman dan mengajar firman. Itu benih semuanya yang ditaburkan. Nah, nanti kalau Tuhan izinkan kita yang menuai buahnya, ya puji Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan orang lain menuai buahnya, ya nggak apa-apa, itu kedaulatan Tuhan. Ya, nanti Anda pelajari supaya mengerti. Mintalah kepada Sang Empunya tuaian, karena kamu itu menuai bukan hasil dari usahamu. Orang lain menabur dengan susah payah, dengan kerja keras, orang lain diizinkan Tuhan datang tinggal menuai buahnya. Iya, maka kita jadi ngerti ya, yang penting penabur dan penuai itu sama-sama terima upah, sama-sama bersukacita pada hari Tuhan datang nanti. Semua akan dikumpulkan. Nah, jangan sampai Tuhan tanya, kamu penabur atau penuai? Enggak semuanya Tuhan. Dan terus kamu apa? Saya rajin beribadah Tuhan. Terus kerjaanmu apa? Saya duduk manis Tuhan, manasi kursi gereja, dengar pendeta khotbah. Apa yang sudah kamu pelajari? Nggak bisa ngomong banyak. Jangan sampai Tuhan berkata, aku nggak kenal kamu, pembuat kejahatan. Ya, jadi kita harus belajar firman supaya kita mengerti isi hati Tuhan. Ya, jadi gereja harus waspada Bapak Saudara ya. Kondisi di akhir zaman ini, kondisi gereja harus menyadari ada dua hal yang penting. Pertama, kebanyakan sekarang gereja hanya sukanya fokus pada program dan acara. Ya, tanpa disadari ketika
momen penting seperti firman dibagikan, ini adalah suara Tuhan melalui hamba-hambanya yang hendak mengajar. Ya, Anda bisa selidiki di Matius, Markus, di Markus pasal 4, Matius pasal 9. Tuhan itu kalau datang di rumah ibadat selalu melakukan minimal 2 hal ini. Tuhan mengajar di rumah ibadat, Tuhan memberitakan Injil Kerajaan Allah, Tuhan mengusir setan, mengatasi kelemahan. 2 ini yang paling penting. Mengusir setan, menyembuhkan yang sakit itu bonus saja. Ya, jadi kalau di rumah ibadat itu juga penting dikembalikan yang namanya pengajaran dan penginjilan. Nah, tapi kan tanpa disadari gereja Tuhan lebih fokus pada bagaimana mengentertain jemaatnya. Wah, supaya jemaatnya tuh betah, gak pindah-pindah gereja. Mari kita kemas bagaimana performanya supaya menarik, pujiannya, lagu-lagunya. Ya boleh-boleh saja, tapi hati-hati. Kalau bagian yang terbaik, di mana Tuhan ngomong sama Marta, Marta, kamu tuh terlalu sibuk mikirin semuanya itu. Tapi lihat, Maria memilih yang terbaik, duduk diam dekat kaki Tuhan Yesus. Nah, duduk diam itu dekat kaki Tuhan itu untuk mendengarkan Tuhan berkata-kata, yaitu logos. Logos itu firman. Ya, jadi sesi pemberitaan firman itu sesi yang penting, apalagi kalau isinya pengajaran. Nah, banyak gereja yang sudah membatasi waktunya, bukan? Ibadah total cuma 1 jam. Ya, saya nggak perlu sebutkan mereknya ya, tapi Anda sudah bisa hitung kalau total ibadahnya 1 jam, itu bagaimana firmannya? Isinya paling cuma tinggal kasih kesaksian, nggak usah kupas ayat, sambil kasih yang lucu-lucu, jemaatnya ketawa, udah selesai. 1 jam. Nah, kita bersyukur ya, keluarga besar GBD ini adalah keluarga besar yang kami tahu bahwa ibadahnya itu nggak suka yang cepet-cepet. Begitu ya Bapak Gembala. Jarang saya nemuin keluarga GBD itu 1 jam. Ya minimal 2 jam, bahkan 5 jam ya Pak Gembala. Puji Tuhan ya. Loh, ya kan dengar 5 jam pada gelisah Pak Gembala. Ya, itu yang pertama ya. Jadi kebanyakan gereja itu lebih suka memaksa. Tuhan, tonton dong ibadahku gimana Tuhan. Aku waktu jadi WL singer bagus enggak gitu ya. Tapi pas giliran Tuhan hendak berkata-kata di tengah-tengah gereja Tuhan, tetapi yang terjadi apa? Dibatasi waktunya. Selain itu apa? Jemaatnya malah bosan dan ngantuk, tertidur. Nah, itu betapa Tuhan sedih ya. Tuhan ngomong jemaatnya bukannya mendengar tapi ngantuk. Ya, jadi nanti bapak saudara yang datang duduknya dekatan, siapin ya, disiapin jempolnya ini kalau cubitnya agak kencang biar bangun gitu ya, jangan sampai kenter tidur. Jadi kita sudah mengerti hal seperti itu. Apakah pekerjaan Roh Kudus tengah-tengah gereja Tuhan? Jelas sekali bukan, itu kerjaan setan. Kenapa? Ya tadi benih lalang menyusup di tengah-tengah gereja, kita nggak sadar, supaya jemaat tidak punya kondisi tanah hati yang baik, nggak akan pernah mengerti kerinduan hati Tuhan, supaya iman orang percaya tidak berakar kuat, tidak bertumbuh kokoh, dan supaya iman orang percaya gugur dalam perjalanan iman ikut Tuhan, nggak sampai garis akhir. Itu mah tujuan setan seperti itu. Nah, ciri gereja akhir zaman yang kedua apa? Tidak lagi mau dan tidak lagi suka dengar khotbah pengajaran yang keras menemplak dosa. Itu sudah pasti nggak senang, jemaatnya akan marah. Kalau diingatkan tentang dosa dan pertobatan, adanya penghukuman dan murka Allah atas orang yang terus-menerus hidup dalam dosa dan kemunafikan, kalau diingatkan tentang bahaya penyesatan di akhir zaman, ya mereka akan marah. Nggak suka dengar khotbah yang keras, nggak suka dengar khotbah yang menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik mereka dalam kebenaran. Jemaat tidak suka. Apa yang terjadi? Kalau mereka nggak suka, ya dia akan komplain. Pak Gembala, izin Pak Pendeta, Pak Gembala. Loh kenapa? Tolong Pak Pendeta yang itu jangan diundang lagi Pak. Loh kenapa? Khotbahnya terlalu keras, terlalu serius, kita sampai mules-mules. Nah, padahal itu firman. Kalau Tuhan mau menghibur Anda, bersyukur. Kalau Tuhan sedang menghajar Anda, menegur Anda, ya harus bersyukur. Karena Tuhan bilang apa? Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Relakan hatimu dan bertobat. Nah, kenapa Anda komplain? Ya kan hamba Tuhan juga manusia, tapi kalau Tuhan menitipkan perkataannya, ya Anda harus terima. Lebih baik terima teguran Tuhan daripada dibiarkan Tuhan Anda terus hidup dalam dosa, menuai akibatnya itu lebih parah. Kalau Tuhan masih mau negur, berarti Tuhan tahu ini kalau nggak berhenti nih dosamu, kamu lanjutin, upahnya itu lebih berat kau tangguh. Nah, itu maksudnya Tuhan kan sayang, seperti orang tua sama anaknya kan, dinasihatin, tegur 1-2 kali, dijewer supaya kembali. Nah, demikian juga Tuhan. Nah, mereka yang tidak suka mendengar khotbah yang keras itu pasti kalau sudah ngasih masukan ke Pak Gem yang nggak ditanggapi, besok nggak datang.
di follow up, oh Pak saya sekarang udah pindah gereja Pak. Nah jadi jemaat yang seperti ini hati-hati, karena mereka tipe jemaat yang hanya suka cari gereja yang bisa menghibur hatinya, yang memuaskan telinganya sesuka hati mereka. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus. Maka di 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan begini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tuh, ribuan tahun yang lalu sudah dinubuatkan dan sekarang terjadi, bukan? Dengar khotbah yang keras sudah pada nggak seneng, cari yang enak, cari yang menyenangkan telinganya. Nah, jadi gereja Tuhan sudah harus bangkit dan waspada ya. Kalau meninggalkan dua hal penting ini, yaitu pengajaran firman Tuhan dan penginjilan, sekalipun mungkin kondisi gereja dan jemaatnya masih dinilai oleh orang lain sebagai gereja yang hidup dan bertumbuh, hati-hati. Karena sesungguhnya di mata Tuhan, gereja tersebut telah mengalami kematian rohani. Wahyu pasal 3 ayat 1 dan 2, ini ciri-ciri gereja yang mati rohani. Wahyu 3 ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tuh dikatakan apa? Engkau dikatakan hidup padahal engkau tuh mati. Jadi yang bilang hidup siapa? Jadi jangan seneng kalau ada orang yang bilang begini, wah luar biasa ya gerejamu itu ya, luar biasa ya Bapak Gembalamu itu ya, gerejanya makin bertumbuh, jumlahnya makin banyak. Ya hati-hati, pujian manusia itu jangan ditelan dulu. Bukan apa kata manusia yang menyenangkan hatimu, tapi apa kata Tuhan dulu. Ya jadi hati-hati, gereja pertumbuhannya pesat, jumlahnya banyak. Itu yang ngomong gereja bertumbuh itu siapa? Ini kan Wahyu pasal 3 jelas memberitahu ada 7 tipe gereja di akhir zaman. Salah satunya gereja di jemaat di Sardis ini. Tuhan bilang kamu dikatakan hidup padahal kau mati. Jadi yang ngomong hidup siapa? Ya jelas bukan Tuhan. Terus siapa? Ya berarti perkataan manusia. Nah kita sering kejar konfirmasi dari manusia toh. Gimana menurut kamu gerejaku, ibadahku? Diukurnya dari jumlah jemaat terus, dari tahun ke tahun harus nambah. Nah, padahal beberapa sudah dipanggil pulang Tuhan, tapi harus nambah. Mementingkan kualitas nggak dipikirin. Nah, hati-hati. Ya jadi kuantitas itu penting, tapi kualitas jauh lebih penting ya. Jadi Tuhan ingatkan apa? Bangunlah, kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ini gereja mengalami kematian rohani. Kalau nggak segera bertobat ya gereja ini terhilang dari hadapan Tuhan ya, karena nggak ada satupun pekerjaan yang didapati sempurna. Nah bagaimana dengan gereja GBI Ebenezer Harmoni pada pagi hari ini? Ya Tuhan hendak mengajarkan firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam pengajaran firman ya buat gereja di tempat ini dengan tema khotbah Theo Gala Adolos Logikos. Nah Anda nggak usah khawatir, akan dijelaskan ya. Artinya begini, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Itu artinya ya. Saya undang semua bagian berdiri, kita baca bersama-sama. Multimedia bisa munculkan lebih bagus. Di 1 Petrus 2 ayat 1 dan 3 ayat saja ya. 3 ayat saja, nggak usah banyak-banyak. 3 ayat saja ini bisa 2 jam Bapak Saudara. Katakan amin. Waduh, luar biasa. Kirain aminnya kencang gitu ya. Berarti ada yang jangan 2 jam Pak, ada yang silahkan gitu ya. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Kita baca bergantian. Saya baca dulu ya. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita baca sekali lagi, tapi sekarang dimulai dari jemaat, baru saya dan jemaat. Silakan. Ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, yang berbahagia ialah mereka yang sudah membacakan firman Tuhan,
mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kita perlu mempelajari saudara ya, dalam Alkitab versi terjemahan bahasa Inggrisnya dari ayat yang kedua, yang dikatakan tadi ayat 2b ya, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ini digarisbawahi karena kita mau belajar. Kita jadi penasaran, apa ini maksudnya? Petrus ini kok berkata tentang yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Loh, air susu apa yang murni tapi kok rohani? Setahu saya air susu sapi itu ya begitu diperas, diminum tuh murni, tapi kok rohani? Nah, kita mau belajar. Kita kalau melihat dalam terjemahan bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris dari versi King James 1 Petrus 2 ayat kedua dikatakan begini, as newborn babies desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. Artinya begini, sebagai bayi yang baru lahir, rindukanlah dan inginkanlah akan susu firman yang tulus, agar kamu dapat bertumbuh karenanya. Ya, jadi ada kata susu firman yang tulus. Itu terjemahan Alkitab King James Version. Bagaimana terjemahan Alkitab dari New International Version? Dikatakan begini, like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Artinya begini, seperti bayi yang baru lahir, rindukanlah, dambakanlah akan susu yang murni rohani, agar dengan susu itu kamu bertumbuh dalam keselamatanmu. Wah, makin menarik ya. Tapi kita nggak boleh berhenti menyelidiki firman hanya dari versi Alkitab terjemahan bahasa Inggrisnya saja. Kita harus melihat pada versi yang lebih asli lagi, lebih tua lagi, yaitu dalam versi Alkitab bahasa Yunaninya. Kalimat yang diterjemahkan dalam Alkitab Anda, dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, kan dikatakan yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Nah, itu berasal dari Alkitab bahasa Yunania, terdiri dari 4 suku kata. Yang pertama epiphoteo, kemudian gala, yang ketiga adolos, yang keempat logikos. Nah, kita bahas yang pertama dulu, epiphoteo atau yang selalu ingin. Apa arti dari epiphoteo ini? Diterjemahkan oleh Lembaga Kitab Indonesia yang selalu ingin, padahal arti lengkapnya begini, epiphoteo itu ingin, diingininya, aku ingin, aku rindu, aku sangat rindu, aku selalu ingin, aku sangat ingin, aku sungguh-sungguh ingin, aku sangat merindukan, aku menginginkan dengan cinta yang terus-menerus. Itu namanya epiphoteo. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia dalam hal ini menerjemahkannya ya sudah oke lah, sudah benar, hanya kurang lengkap ya. Yang selalu ingin ya oke lah. Tapi kalau mau lengkap, yang sangat merindukan, yang sangat menginginkan dengan cinta yang terus-menerus, itu epiphoteo. Jadi nggak cuma sekedar ingin, atau nggak cuma sekedar sangat ingin, atau nggak cuma sekedar sungguh-sungguh ingin, tetapi apa? Sungguh-sungguh sangat ingin, sangat-sangat merindukan, sangat-sangat menginginkan dengan cinta yang terus-menerus. Anda bisa ngerti, pokoknya bergairah sekali. Itu epiphoteo. Yang kedua, akan air susu. Nah, itu dalam bahasa Yunaninya gala. Artinya apa? Susu, air susu, kebenaran yang tidak terlalu sulit untuk dimengerti, itu gala. Nah, jadi kalau Lembaga Alkitab Indonesia menafsirkannya yang selalu ingin, oke lah. Yang kedua, akan air susu, ya oke lah, benar. Tapi kan kita jadi bingung. Nah, terjemahnya sudah mulai mengerti ya. Gala itu juga bisa diterjemahkan artinya kebenaran yang tidak terlalu sulit untuk dimengerti. Sehingga kita harus sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan harus mulai mikir, oh kalau firman itu adalah kebenaran yang tidak terlalu sulit untuk dimengerti, kenapa aku malas membacanya? Ya, itu buat kita menyadari ya. Yang ketiga, yang murni. Bahasa Yunaninya adolos. Artinya begini, yang murni, yang tidak tercemar dan tidak tercampur. Jadi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia sudah tepat kurang lengkap ya, sudah tepat kurang lengkap. Harusnya apa? Adolos itu selain yang murni, artinya yang murni berarti tidak boleh tercemar, tidak boleh tercampur dengan apapun. Nah, inilah yang Tuhan murka, karena di hari zaman itu gereja kalau nggak waspada, disusupi banyak ajaran sesat, pengajarannya nggak murni lagi.
bercampur dengan filsafat manusia, bercampur dengan pikiran manusia, bercampur dengan adat istiadat dan budaya. Anda tahu ya, di daerah tertentu kan hamba Tuhannya juga masih boleh minum ini kan, minuman keras begitu ya, boleh juga masih merokok begitu, masih bercampur juga dengan apalagi ajaran sesat kan, dan lain sebagainya. Jadi nggak murni lagi. Yang keempat apa? Dan yang rohani, yaitu logikos. Logikos itu artinya apa? Betul, yang rohani, tapi juga bisa diartikan firman yang sejati, yang masuk akal, logis dan rasional tuh. Jadi kalau Anda nanti punya kerinduan belajar akan kebenaran firman Tuhan, nggak usah khawatir. Tidak sulit, semua dapat dimengerti dengan akal budi. Jadi arti dan makna lengkap dari yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani yang ada di Alkitab Anda saat ini, yang dalam versi bahasa Yunaninya tadi disebut dengan epipoteo gala adolos logikos, itu kalau arti lengkapnya begini: yang selalu sangat menginginkan, yang selalu sangat merindukan dengan cinta yang terus-menerus akan pengajaran kebenaran firman Tuhan yang murni dan sejati, yang dapat dimengerti dengan akal budi. Anda bayangkan kalau Lembaga Kitab Indonesia merevisi arti selengkap ini, nanti Alkitabnya makin tebel, Anda makin males baca. Yang sekarang aja segini aja jarang dibaca, apalagi makin tebel. Oleh sebab itulah hamba Tuhan mengajar. Ya, saya ulangi. Jadi arti lengkapnya epipoteo gala adolos logikos, yang dimana dalam Alkitab Anda saat ini yang diterjemahkan oleh Lembaga Kitab Indonesia hanya ditulisnya yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Sesungguhnya arti lengkapnya adalah yang selalu sangat menginginkan, yang selalu sangat merindukan dengan cinta yang terus menerus akan pengajaran kebenaran firman Tuhan yang murni dan sejati, yang dapat dimengerti dengan akal budi. Itu artinya. Jadi sudah mengerti ya. Oh, jadi yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani itu artinya itu toh Pak. Harus sungguh-sungguh ingin, sungguh-sungguh merindukan dengan gairah cinta yang terus-menerus, gak boleh berhenti untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan yang murni dan sejati. Karena semuanya itu dapat dimengerti dengan akal budi ketika Anda mau dan rindu. Itulah epipoteo gala adolos logikos. Nah, sekarang kita kembali ke 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Ya, karena hanya 3 ayat ini mudah ya. Kita kembali ke 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Di situ kalau Anda baca, saudara, itu akan menemukan 2 kata perintah yang harus dikerjakan setiap orang percaya yang sudah mengaku jadi orang percaya yang lahir baru. Ada 2 perintah. Yang pertama apa? Di ayat 1, karena itu buanglah. Nah, buanglah itu kata perintah, kata kerja. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Di ayat kedua, dan jadilah. Nah, jadi kata buanglah, jadilah, itu 2 kata perintah yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Yang pertama apa tadi? Membuang. Itu buanglah. Berarti apa yang dibuang? Buanglah segala dosa. Apa segala dosa di sini? Yaitu segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, itu harus dibuang. Itu tugas yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Yang kedua apa? Jadilah, yaitu menjadi sama seperti bayi. Bukan kita jadi bayi lahir lagi jadi anak kecil, bukan. Maksudnya kita menjadi sama seperti bayi yang baru lahir. Apa tuh bayi yang baru lahir? Bayi lahir itu pasti pengen ASI dari ibunya supaya dia bertumbuh. Nah, demikian juga kita. Sejak jadi orang percaya, kita harus kerjakan perintah yang kedua, yaitu menjadi sama seperti bayi yang lahir, yang epipoteo, yang selalu sangat ingin, yang selalu sangat rindu dengan cinta terus-menerus akan pengajaran kebenaran firman Tuhan yang murni dan sejati. Ya, jadi sudah mengerti ya. Di 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2 ada 2 perintah, membuang segala dosa, dan kita harus menjadi sama seperti bayi yang epipoteo, yang selalu rindu, yang selalu ingin dengan sungguh-sungguh, dengan cinta yang terus-menerus, gak boleh berhenti. Kalau Anda jadi bayi, berhenti minum ASI dari ibu, Anda bisa meninggal, Anda bisa defisiensi gizi dan mengalami kekurangan protein dan sebagainya ya. Jadi kita pun tidak boleh berhenti, kita harus terus epipoteo, menginginkan akan air susu yang murni dan yang rohani, yaitu belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, sejak Anda mengaku jadi orang percaya, saudara, tapi coba dicek ya, Anda ngakunya sudah jadi orang percaya, tapi kalau Anda tidak pernah mau,
tidak pernah punya keinginan dan kerinduan untuk mengerjakan dua perintah tadi, yaitu membuang semua dosa, itu nggak pernah ada keinginan. Kemudian Anda disuruh epipoteo, menginginkan sungguh-sungguh, merindukan sungguh-sungguh, belajar, membaca firman, belajar firman, itu nggak ada keinginan dan tidak ada kemauan. Hati-hati, Anda perlu cek, karena jangan-jangan Anda belum jadi orang percaya yang sungguh. Anda juga belum mengalami kelahiran baru. Kalau Anda belum mengalami kelahiran baru, Anda belum sungguh-sungguh jadi orang percaya, ya berarti Anda nggak akan mengalami pertumbuhan rohani. Berarti Anda juga tidak akan beroleh keselamatan. Ya, jadi coba cek ya. Ini spiritual check up, bukan hanya medical check up. Kesehatan rohani perlu dicek. Kalau Anda ngaku sudah jadi orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh percaya, coba dicek. Disuruh buang dosa itu sulit apa enggak? Mau apa enggak? Nah kalau sulit nanti minta pertolongan Roh Kudus, yang penting ada kemauan. Yang kedua disuruh baca firman, mau enggak? Karena itu sudah diberitahu tadi artinya. Epipoteo, gala, adolos, logikos, itu adalah kebenaran firman yang tidak sulit. Ketika Anda mau, Roh Kudus menolongmu untuk memberi pengertian kepadamu. Bagi yang mau sungguh-sungguh membaca firman, merenungkan dan belajar, pasti Roh Kudus mengajar. Dan juga Anda bisa ikuti sekarang di sosial media, sudah banyak khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta yang sungguh-sungguh belajar, yang pengajaran yang murid, dan saya Anda bisa ikuti, bisa belajar. Tidak harus selalu, oh saya akan ke STT Pak, saya mau sekolah Alkitab, saya mau ambil sekolah jurusan teologi, ya boleh-boleh aja kalau memang dipanggil ya, kalau enggak ya nggak usah. Di YouTube juga sudah banyak, Anda bisa ikuti ya. Nah jadi apabila Anda sudah sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang lahir baru, maka Roh Kudus dalam diri Anda itu pasti akan mendorong dan memampukan Anda untuk mengerjakan dua perintah Tuhan tadi. Buang segala dosa, menjadi sama seperti bayi yang baru lahir yang epipoteo, itu pasti Anda diberi kemampuan dan kerinduan. Dengan demikian supaya Anda terus mengalami pertumbuhan rohani dan beroleh keselamatan. Kenapa? Ya karena kalau kita sudah mengaku jadi orang percaya, kita kan dulunya hidup dalam kematian. Tapi kita ditebus oleh Tuhan Yesus, dibawa pada kehidupan, agar kita yang dihidupkan oleh Tuhan Yesus terus-menerus mengalami pertumbuhan rohani. Ini penting. Gak cuma sekedar ngaku orang percaya, dipindahkan dari kematian kepada kehidupan, tetapi berhenti di situ. Itu keliru. Nanti Anda bisa mengalami bantet rohani, akhirnya apa? Anda nggak mengalami pertumbuhan rohani, nggak pernah mencapai level dewasa rohani. Sebagai orang percaya, anak-anak Allah yang sudah dilahirkan kembali, maka kita seharusnya selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, yaitu firman Allah. 1 Petrus 1 ayat 23, multimedia bisa munculkan. 1 Petrus 1 ayat 23, saya bacakan ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Tuh, dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Tuh, firman Allah yang melahirkan kita ya, yang hidup dan yang kekal. Nah, jadi apa yang menjadi tanda yang pasti dari pertumbuhan rohani kita? Apa yang menjadi tanda yang pasti dari pertumbuhan rohani kita? Apa yang menjadi ciri-ciri seseorang yang sedang mengalami pertumbuhan rohani? Apa ciri-cirinya? Untuk ngecek, oh kamu sedang mengalami pertumbuhan rohani nih, nggak bantet rohani kamu nih. Apa tanda yang pastinya? Yaitu ketika ada keinginan dan kerinduan yang mendalam di dalam diri Anda untuk membaca firman, merenungkan, belajar akan kebenaran firman. Itu ciri-cirinya itu. Selalu rindu minum air susu yang murni dan yang rohani, itu ciri-cirinya. Udah simple. Anda mulai bertobat Bapak Saudara ya. Waduh Pak, buru-buru baca firman, Alkitabnya aja ketelingsut hilang di mana nggak tahu Pak. Jangan-jangan sudah kerendam air Pak waktu nyuci baju, masukkan ke mesin cuci. Waduh, Tuhan sedih banget ya, sebegitunya dilupakan firman Tuhan, logos, perkataan Yesus sendiri. Pak, sekarang udah nggak zaman Pak, Bapak ngomong Alkitab, sekarang ada di handphone Pak. Oke, nggak apa-apa, kita sebut Bible, ya kan? Alkitab dalam gadget. Pertanyaannya dibaca enggak? Direnungkan enggak, Bapak Saudara? Jangan alasan Pak, aku nggak orang sekolahan. Ya kalau bisa baca yang boleh dibaca, direnungkan. Pak, tapi aku nggak mengerti, taat saja. Nanti Roh Kudus memberi pengertian. Plus setelah saat teduh, Anda kan bisa dengerin khotbah pengajaran dari pendeta-pendeta yang dapat dipertanggungjawabkan mengisi kebutuhan rohanimu supaya terus bertumbuh mencapai level dewasa rohani. Amin, saudara.
Jadi jangan sampai, waspada ya, jangan sampai rasa haus dan laparmu akan firman Tuhan itu hilang, Bapak Saudara. Itu penting. Kalau sampai Anda tidak lagi punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, maka Anda akan tidak mengalami pertumbuhan rohani. Dan yang dikhawatirkan, jangan-jangan Anda tuh masih belum sungguh-sungguh percaya. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya dan yang sudah sungguh-sungguh lahir baru, itu pasti sungguh-sungguh merindukan atau epipoteo, air susu yang murni dan yang rohani. Itu pasti. Bisa jadi dulu memang rindu tapi sekarang turun. Akibat apa? Dosa, kemalasan rohani itu bisa. Maka sekarang kalau sudah dengar firman, ya bertobat kembali. Kan begitu grafik kehidupan kita kan, semangat turun, naik lagi, turun lagi. Habis dapat kabar gembira, kamu dapat lotre 100 juta, semangat gitu kan. Wah, kamu ketiban utang, kejar-kejar debt collector, turun gitu kan. Istrinya ini hari ini kok baik sekali, naik, semangat. Istrinya ngomel-ngomel, turun. Kan hidupannya kan gitu ya, mudah dipengaruhi mood, perasaan. Apapun kondisimu, pastikan grafik kehidupanmu jangan dulu naik turun, tapi nyungsep tanpa disadari, meninggalkan firman, meninggalkan Tuhan. Hati-hati ya. Boleh naik turun tapi grafiknya meningkat. Namanya masih hidup dalam dunia. Siapa sih yang nggak ada permasalahan hidup? Bohong gitu ya. Karena itu setelah Anda membuang segala dosa, jadilah bayi yang baru lahir yang epipoteo. Ya tadi udah ya. Dan cara membuang dosa gimana caranya, saudara? Cara membuang dosa itu enggak seperti gambaran ini ada sampah terus dibuang ke tempat sampah. Itu kurang tepat. Cara membuang dosa itu adalah menanggalkan segala dosa Anda. Jadi membuang dosa adalah menanggalkan manusia lama Anda. Ini dicopot semua, baru dibuang. Karena kotorannya itu ada di dalam kita, melekat di kita, bukan kotoran yang di luar. Makanya nggak boleh suka nuding. Wah ini Pak, dosanya banyak banget, padahal kita aja banyak banget juga. Nggak boleh melihat selumbar balok di mata kita, selumbar di mata saudara terlihat ya kan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi menanggalkan segala dosa, yaitu manusia lama, dan mengenakan manusia baru dalam Kristus. Bisa seketika nggak semuanya? Ya nggak, berprogres. Yang penting Anda mengakui dengan jujur, Pak, saya sudah renungkan, saya kayaknya ada 10 dosa Pak, saya akan bereskan. Oke, ini beresin satu ya, yang penting kalau tinggal satu, itu biasanya adalah dosa favorit, dosa yang disimpan rapat-rapat, yang nggak ada yang tahu, istrinya nggak tahu, suaminya nggak tahu. Nih kalau pasangan ya, bapak gembala nggak diberitahu juga, yang tahu cuma dirimu dan Tuhan. Itu biasanya tinggal satu, segera bereskan. Yang lebih parah lagi, urusannya banyak, nggak mau bereskan semua, itu urusan Anda dengan Tuhan nanti ya. Rasul Petrus mengingatkan bahwa kita sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, hidup kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kita ditebus dengan darah Kristus, darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, bukan akan ditebus, telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Jadi setelah Anda ditebus dari cara hidup yang sia-sia, telah ditebus oleh darah Kristus, maka Anda pun telah meninggalkan manusia lama Anda dan mengenakan manusia baru dalam Kristus. Jadi tanpa ada pertobatan yang sungguh-sungguh, Bapak Saudara, tidak mungkin akan terjadi pertumbuhan rohani dalam hidup Anda. Saya ulangi ya, tanpa ada pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak mungkin ada pertumbuhan rohani dalam hidupmu. Jadi Anda nggak usah susah-susah memikirkan pertumbuhan rohani kalau Anda tidak pernah mau sungguh-sungguh memikirkan untuk pertobatanmu dan meninggalkan manusia lamamu. Namun demikian, setelah Anda meninggalkan dan menanggalkan semua dosa Anda, apakah fase hidup kekristenan Anda berhenti sampai di situ saja? Pak, aku sudah tanggalkan semua dosaku Pak, terus sudah? Enggak. Ingat ya, bahwa ada 2 perintah yang harus dikerjakan tadi. Menanggalkan semua dosa, dan yang kedua apa tadi? Jadilah sama seperti bayi yang yang selalu menginginkan, yang selalu merindukan dengan sungguh-sungguh, dengan cinta yang terus-menerus akan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Jadi tetap lagi kembali.
Hanya firman Tuhan sumber kekuatanmu, sumber pertumbuhan rohanimu. Jadi begitu sangat pentingnya. Nah tadi pemain musiknya boleh kembali ya di keyboard. Begitu sangat pentingnya arti dan makna epifoteo yang punya arti yang begitu sempurna, yaitu mengingini dengan sungguh-sungguh, sangat merindukan dengan cinta yang terus-menerus. Ini kalau digambarkan begini saudara. Ini saya beri ilustrasi gambaran yang juga ada di Alkitab supaya Anda tuh semakin menjiwai. Oh kayak gitu toh epifoteo itu. Nggak cuma dijelaskan dengan yang sangat menginginkan, yang sangat merindukan dengan cinta yang mendalam. Ini saya beri gambaran. Epifoteo itu gambarnya seperti rusa yang merindukan sungai berair, di mana rusa itu mau nggak mau harus kembali ke sungai untuk datang dan minum dari air sungai itu, kalau nggak mati. Itu gambarannya. Epifoteo itu seperti rusa yang merindukan air untuk minum di sungai itu. Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan, itu epifoteo, merindukan di situ tuh epifoteo, sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Itu merindukan juga epifoteo. Nah jadi ada lagu tentang seperti rusa merindukan air itu seperti ini. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Itu gambaran yang pertama ya, epifoteo itu seperti rusa merindukan air. Yang kedua, gambaran untuk lebih jelas lagi tentang epifoteo, itu seperti Daud yang hatinya itu mengalami remuk atau hancur hati di hadapan Tuhan. Kenapa kok Daud hancur hati? Karena Daud itu merindukan pelataran Tuhan. Mazmur 84 ayat ketiga dikatakan demikian. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Nah kata merindukan itu juga epifoteo. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi pada saat itu hati Daud itu sangat merindukan untuk dapat beribadah di kemah suci. Coba Anda renungkan, kapan terakhir kali Anda punya kerinduan yang begitu hebat, pengen datang ibadah? Jujur, ada nggak yang sampai aduh rasanya aku mau menangis Tuhan, kangen banget pengen datang ibadah? Rata-rata jemaat datang ibadah karena apa? Karena kebiasaan, karena kewajiban. Punya nggak kerinduan datang ibadah seperti Daud, epifoteo, yang sangat merindukan untuk hadir ibadah di gereja, sangat merindukan dapat bersekutu masuk hadirat Tuhan yang Maha Suci. Pernah Anda mengalami itu? Ini ada lagunya seperti ini ya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur
mengingat lagi dan sungguh-sungguh bertekad dan berkomitmen, Tuhan aku mau bertobat, tanggalkan dosa, dan aku juga mau sungguh-sungguh epipoteo, sungguh-sungguh mengingini, sungguh-sungguh merindukan dengan cinta yang terus-menerus akan air susu yang murni dan yang rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Itu gambarannya adalah seperti hati Allah yang menginginkan hati kita. Yakobus 4 ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Nah, kata diingininya itu epipoteo. Roh yang ditempatkan Allah dalam dirimu, Bapak Saudara, diingininya dengan cemburu, diingini dengan sangat. Dari semua ciptaan Allah yang begitu besar, baik alam semesta dan semua isi dunia ini, Allah tidak menginginkan sedikit pun. Tetapi Allah sangat-sangat menginginkan hatimu, Bapak Saudara, sehingga Allah rela membayar harganya hanya demi mendapatkan hatimu. Dengan cara Ia rela memberikan nyawanya bagi Anda, memberikan hidupnya, memberikan dirinya bagi Anda. Maukah Anda epipoteo, saudara, sungguh-sungguh menginginkan, sungguh-sungguh merindukan dengan cinta yang terus-menerus menikmati hadirat Tuhan, mengenal pribadinya melalui belajar kebenaran firman Tuhan? Kita nyanyikan lagu ini. Kau sungguh indah tiada taranya. Amin. Jadi sama seperti bayi yang baru lahir pasti pengen minum air susu ibunya supaya dia terus bertumbuh jadi bayi yang sehat. Demikian juga kita sebagai orang percaya harus epipoteo, ingin dan sangat rindu untuk minum dari air susu yang murni dan yang rohani, yaitu firman kebenaran yang murni dan sejati, supaya kita dapat bertumbuh dari bayi rohani yang sehat menuju dewasa rohani. Oleh karena itu, sebagai orang percaya yang sudah ditebus dengan darah Kristus, sebagai umat kesayangan Allah yang diingininya dengan cemburu, maka sudah seharusnya Bapak Ibu Saudara harus memiliki epipoteo, sungguh-sungguh menginginkan, sungguh-sungguh merindukan dengan cinta yang terus-menerus akan pengajaran kebenaran firman Tuhan yang murni dan yang sejati, supaya dengan demikian Anda akan terus mengalami pertumbuhan rohani dan beroleh keselamatan dan mengecap segala kebaikan Tuhan. Sebab firman kebenaran bukan hanya menghidupkan dan melahirbarukan Anda, namun firman kebenaran juga menumbuhkan rohani Anda. Saya ulangi, firman kebenaran bukan hanya menghidupkan dan melahirbarukan Anda, namun firman kebenaran juga menumbuhkan rohani Anda. Ya. Firman kebenaran bukan hanya membawa Anda kepada pertobatan, tetapi firman kebenaran juga menumbuhkan kedewasaan rohani Anda. Nah, biarlah Anda yang sudah dibawa pada pertobatan melalui firman Tuhan, Anda juga dibawa kepada pertumbuhan rohani melalui
firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya sebagai objek untuk dipelajari ya. Saya ulangi, firman Tuhan bukan hanya sebagai objek untuk dipelajari, tetapi juga menjadi subjek yang penting yang memberi pertumbuhan rohani Anda. Ketika mata dan pikiran Anda menyelidiki firman Tuhan, maka firman yang sama akan menyelidiki hatimu, saudara. Nah sekarang coba Anda cek, saudara. Sejak Anda jadi orang yang percaya, sudahkah Anda sungguh-sungguh menanggalkan semua dosa? Sudahkah Anda sungguh-sungguh memiliki keinginan dan kerinduan yang besar untuk belajar kebenaran firman Tuhan? Karena Anda pasti beroleh keselamatan. Nah kata beroleh keselamatan di 1 Petrus 2 ayat kedua ini mau kita bahas lebih serius supaya kita nggak salah belajar. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah kata beroleh keselamatan ini saudara, itu bukan berarti begini, mendapat keselamatan karena usaha kita, itu keliru. Karena kita beroleh keselamatan itu karena anugerah semata, karena kasih karunia Allah semata-mata, bukan karena ada usaha kita, bukan karena kerjasama atau ada andil usaha kita. Ya memang Tuhan kasih anugerah, tapi kalau gua nggak mau kan nggak bisa, bukan seperti itu. Kita tuh manusia berdosa, bahkan iman pun diberi supaya kita dapat menerima kasih karunia. Buktinya di mana? Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Udah jelas banget ya. Jadi anugerah keselamatan itu adalah satu kepastian, bukan semoga, bukan moga-moga. Anugerah keselamatan itu adalah satu kepastian yang sudah diberikan kepada Anda dan saya sejak Anda memutuskan jadi orang percaya yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Detik itu Anda sudah terima anugerah keselamatan. Dan ketika Anda terima anugerah keselamatan, saat ini Anda juga sedang menuju kepada keselamatan yang utuh yang akan dinyatakan secara penuh di akhir zaman. Ya, jadi sola gratia artinya begini, semuanya karena kasih karunia Allah. Keselamatan merupakan karya Allah, anugerah oleh karena Allah, pemberian dari Allah. Nah, saya senang sekali ada satu teolog yang nulis begini: aku mencari Tuhan, lalu aku tahu Ia menggerakkan jiwaku untuk mencari Dia yang mencari aku. Bukan aku yang menemukan Engkau ya Tuhanku, bukan, tetapi Engkaulah yang menemukan aku. Itulah anugerah keselamatan sola gratia. Jadi ini pengajaran penting, tolong didengarkan. Jadi teologi yang benar begini: sejak Anda jadi orang percaya yang sungguh-sungguh, maka Anda sudah terima anugerah keselamatan itu. Ketika Anda epifoteo, ketika Anda memiliki keinginan dan kerinduan yang besar untuk terus-menerus belajar kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan akan terus menumbuhkan kedewasaan rohani Anda. Anda akan terus dibawa menuju pada keselamatan yang utuh sampai pada akhir zaman. Ya, jadi keselamatan yang sudah Anda terima sejak Anda jadi orang percaya saat ini dan sedang terus menuju pada keselamatan yang utuh yang akan dinyatakan kepada Anda di akhir zaman. Ada ayatnya? Nggak ada. 1 Petrus 1 ayat 5. Ini penting, Anda harus simak, jangan sampai disesatkan oleh pengajaran sesat. 1 Petrus 1 ayat ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, ini satu ayat ini powerful sekali. Saya ulangi, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kan dikatakannya kita menantikan keselamatan yang telah tersedia, bukan yang akan tersedia, telah tersedia. Ini kan unik, menantikan keselamatan yang telah tersedia, bukan yang akan. Ya, jadi kita sejak jadi orang percaya sudah terima anugerah keselamatan. Saat ini nanti terus berjalan ikut Yesus mengalami pertumbuhan rohani, itu kita sedang terus berjalan menikmati anugerah keselamatan, mengalami pertumbuhan rohani bersama dengan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menuju kepada keselamatan yang utuh yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Jadi ketika Anda beriman sungguh-sungguh, maka Allah memelihara Anda dalam kekuatannya.
Kalau Allah yang menopang dan menggenggam Anda dalam kekuatannya, bisa nggak Anda terlepas dari anugerah keselamatannya? Ya tidak bisa. Allah yang begitu besar memegang, menopang, menggenggam Anda tidak bisa lepas dari anugerah keselamatan itu. Sebab Allah yang sama yang menyelamatkan Anda adalah Allah yang juga yang sama yang akan menumbuhkan Anda melalui firman-Nya. Jadi jangan sampai tinggalkan firman Tuhan. Jadi saat ini Anda yang sudah menerima keselamatan itu, Anda juga sedang terus-menerus dipelihara dalam kekuatan Allah untuk terus menantikan keselamatan yang utuh yang telah disediakan Allah bagi Anda dan saya, yang akan dinyatakan pada akhir zaman. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dikatakan apa? Telah mencapai tujuan iman. Nah, padahal kita masih hidup. Bukan akan mencapai, telah mencapai. Bukan akan mencapai, telah mencapai. Nah, jadi sekarang begini. Jadi bagaimana dong caranya kita sebagai orang percaya dapat epifoteo? Gimana caranya? Sebagai orang percaya kita dapat epifoteo, kita bisa menginginkan, merindukan dengan sangat akan air susu yang murni dan rohani, yaitu belajar firman kebenaran. Caranya gimana? Caranya hanya satu. Ingat terus-menerus tujuan epifoteo itu apa? Bahwa tujuan epifoteo adalah supaya Anda dan saya ditumbuhkan pertumbuhan rohaninya oleh firman Tuhan, dan supaya kita menuju kepada keselamatan yang utuh pada akhir zaman. Itu tujuannya. Kenapa kok itu penting? Karena dalam perjalanan iman kita ikut Tuhan Yesus akan banyak sekali masalah, bukan? Bukan kita dibebaskan kan? Tetap masih ada masalah, ada badai pencobaan, ada tantangan dalam kehidupan kita. Maka kita perlu epifoteo, belajar kebenaran firman, supaya kita mencapai tujuan keselamatan yang utuh pada akhir zaman itu. Dengan kekuatan firman itu kita akan lebih dapat berdiri teguh dan tidak goyah. Amin. Kekuatan firman Allah inilah yang akan memampukan dan menopang kita yang sudah diselamatkan dan yang saat ini sedang menikmati keselamatan itu. Maka kita juga akan menikmati keselamatan yang utuh yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Ya, jadi sudah mengerti ya konsep anugerah keselamatan ini ya. Saat ini sudah terima sejak jadi orang percaya. Saat ini sedang terus menikmati anugerah keselamatan itu, dan juga akan terus menikmati anugerah keselamatan yang utuh pada akhir zaman. Jadi kita patut bersyukur ya akan segala kebaikan Tuhan. 1 Petrus 1, 1 Petrus 2 ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan. Jadi kita harus bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Apa kebaikan Tuhan yang paling besar, paling tertinggi dalam hidup kita apa? Yaitu karya penebusan Kristus yang menebus kita dengan darah yang mahal, melebihi emas dan perak. 1 Petrus 1:18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak emas, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus. Inilah kebaikan Tuhan yang paling tinggi, yaitu memberikan nyawanya untuk kita, memberikan hidupnya bagi kita. Jadi jangan salah kaprah merasa bahwa kebaikan Tuhan yang tinggi itu adalah berkat, materi, kesembuhan. Itu tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kebaikan Allah yang kita kecap. Yang paling tinggi adalah nyawanya sendiri diberikan. Jika dirinya saja diberikan bagi kita, baik saudara, maka Tuhan Yesus juga pasti menyediakan segala kebaikan yang bermanfaat bagi keselamatan dan pertumbuhan rohani kita. Saya ulangi, kalau dirinya saja diberikan bagi kita, maka Tuhan Yesus pasti akan menyediakan segala kebaikan yang bermanfaat bagi keselamatan dan pertumbuhan rohani kita. Maka jangan salah berdoa, nanti Anda kecewa, tinggalkan Tuhan. Tuhan, aku berdoa mau jadi kaya. Tuhan aku berdoa, Tuhan tolong berikan aku mobil itu, rumah ini, aku minta itu. Begitu tidak diberi, Anda kecewa. Karena memang bukan itu Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengecap segala kebaikan. Segala kebaikan akan diberikan pasti yang bermanfaat bagi keselamatan. Untuk apa Anda diberkati jadi kaya tapi kehilangan keselamatanmu? Untuk apa kamu menerima seluruh dunia ini, memperoleh seluruh semua kekayaan dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawamu? Gak ada gunanya. Ya, di sini kita mengerti berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, jangan mengejar yang bukan dari kehendak Tuhan. Jadi kesimpulan khotbah, nah sudah di penghujung khotbah ya. Kesimpulan dari khotbah pengajaran dan penginjilan pada pagi hari ini adalah
Ada 3 kesimpulannya. Sejak Anda sungguh-sungguh menjadi orang percaya dan lahir baru, maka Anda sudah mengecap segala kebaikan Tuhan yang tertinggi, yaitu menerima anugerah keselamatan. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua apa? Dan Anda yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, Anda juga sedang terus-menerus dipelihara dalam kekuatan Allah untuk terus menantikan keselamatan yang utuh yang telah disediakan Allah bagi Anda dan yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Itu yang kedua ya. Jadi Anda tidak usah khawatir, Pak, mungkinkah aku suatu hari ditinggal Tuhan dan aku tidak diselamatkan? Ya tidak mungkin. Kalau Anda sudah sungguh-sungguh percaya, Anda sudah terima mengecap kebaikan yang tertinggi kok. Anugerah diberikan, Anda sudah digenggam, ditopang oleh kekuatan Allah. Siapa yang bisa ngambil? Gak ada. Ya. Kesimpulan yang kedua ya. Yang ketiga, dan di dalam masa anugerah Allah, masa pemeliharaan Allah, dan waktu penantian Anda akan keselamatan yang utuh yang akan dinyatakan pada akhir zaman itu, jangan lupa Anda harus terus-menerus mengerjakan 2 perintah Tuhan tadi. Ada yang ingat? Yang pertama, terus epifoteo, yaitu mengingini dan merindukan firman Tuhan, mau membaca, merenungkan, belajar firman. Yang kedua apa? Dalam masa penantian, dalam masa menunggu keselamatan yang utuh itu, kita harus mau untuk membuang segala dosa, menanggalkan segala dosa. Jadi jangan hanya membuang satu dosa, karena segala dosa dikatakan apa tadi? Segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Itu dosa itu banyak sekali perwujudannya. Jangan hanya buang satu perwujudan dosa, tapi yang lain disimpan di eman-eman. Anda nggak akan bertumbuh rohani. Dan saya khawatir orang demikian jangan-jangan belum sungguh-sungguh percaya. Jadi jangan suka merasa klaim, Pak, saya pasti masuk surga, Pak, kan saya rajin ke gereja. Belum tentu. Anda sudah sungguh-sungguh percaya enggak di dalam hatimu? Kalau Anda sungguh-sungguh percaya, maka Anda juga pasti punya kerelaan untuk menanggalkan dosa, walaupun jatuh bangun, walaupun berdarah-darah, walaupun kadang bisa, kadang terjatuh lagi, tapi progresnya itu jelas. Hatimu itu condongnya jelas ke arah surga, ke arah kasih karunia Allah. Anda mudah untuk menyesali dosa-dosa Anda mudah untuk berbalik dan bertobat kembali kepada Tuhan Yesus. Contoh dosa ketamakan, itu perwujudannya banyak. Dosanya cuma satu, ketamakan, tapi perwujudan dosanya banyak. Kikir, hambat uang, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Itu perwujudannya. Nah, Anda bisa cek ya, najisa percabulan, pornografi, itu perwujudannya banyak nanti. Ya, saya undang semua bangkit berdiri. Jika Anda tidak mau membuang dosa, maka dapat dipastikan Anda akan kehilangan kerinduan terhadap firman Tuhan. Dan pasti Anda tidak akan memiliki epifoteo. Anda tidak akan memiliki kerinduan, keinginan akan air susu yang murni dan yang rohani. Jika Anda tidak memiliki kerinduan dan keinginan untuk mencari firman Tuhan, maka Anda tidak akan mampu untuk membuang segala dosa Anda. Mereka yang terus-menerus memelihara dosanya, baik itu kenajisan, percabulan, kebencian, amarah, kepahitan, fitnah, iri hati, yang terus dibiarkan ada dalam hidupnya, maka mereka tidak akan pernah memiliki keinginan dan kerinduan untuk akan air susu yang murni dan yang rohani. Mereka tidak akan memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Tanpa ada ketaatan dan kerelaan untuk membuang segala dosa, tidak akan ada pertumbuhan rohani. Coba Bapak Saudara mulai pejamkan matamu dan periksalah masing-masing dalam kehidupanmu. Renungkanlah baik-baik. Apakah sejak Anda mengaku sudah menjadi orang percaya, apakah Anda sudah memiliki keinginan dan kerinduan untuk epifoteo? Sudahkah Anda memiliki kerinduan dan keinginan untuk sungguh-sungguh mengerjakan kedua perintah tersebut, yaitu untuk epifoteo dan untuk menanggalkan segala dosa Anda? Sebab jika Anda tidak pernah punya keinginan dan kerinduan, maka Anda belum sungguh-sungguh menjadi orang percaya dan belum sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Untuk orang-orang yang demikian, inilah waktu yang tepat untuk Anda bertobat dan membuang segala dosa Anda dan diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga melalui menerima karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Hidupku hanyalah untukmu.
hatimu